Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Sebelumnya silakan kalian simak video ini dengan sebaik-baiknya. Catat yang penting, bahkan kalau bisa mungkin dicatat semua karena ini penting semua. Kemudian karena di akhir tugas Ibu akan memberikan tugas yang khusus dan menarik untuk kalian semua. Check it out. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan kita mengetahui apa itu taat kepada aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan, kemudian yang setelah itu etos kerja. Di sini diharapkan kalian semua itu bisa meyakini bahwa taat dan pada aturan itu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu sebagai sebagian perintah agama yang harus kita jalankan. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan makna perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja dengan tepat. Untuk selanjutnya, karena ini pelajaran agama identik dengan ayat-ayat Al-Quran, selanjutnya kalian dapat mempraktekkan atau mendemonstrasikan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perilaku taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja yang sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Dan selanjutnya kalian bisa memberikan contoh yang tepat perilaku yang sesuai pada tema pada pagi hari ini. Langsung pada materi pertama, itu pengertian taat kepada aturan. Nah, di slide video ini ada pengertiannya. Taat itu memiliki arti itu tunduk, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, kepada para sahabat, pemerintah atau lain sebagainya. Di sini aturan itu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, kalau digabung, taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul, oleh pemimpin atau yang lain sebagainya. Nah, namun dalam hal ini, dalam agama Islam, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawah aturan itu ada yang dibuat oleh Nabi yang disebut dengan sunnah atau hadis. Nah, di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik itu pemimpin pemerintah, negara, daerah, atau pemimpin yang lain termasuk pemimpin keluarga, yaitu ayah handa kita. Selanjutnya, untuk ayat Al-Quran yang menjelaskan atau memerintahkan kita untuk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan para rasul, kemudian untuk kita manut ya bahasanya kepada para ulil amri, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, setelah itu maka wajib bagi kita itu untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apa yang diperintahkan oleh para pemimpin kita. Ya, apabila pemimpinnya itu memerintahkan hal-hal yang baik.
Kemudian kalau memerintahkan kepada hal yang mungkar, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Selanjutnya, kompetisi dalam kebaikan. Hidup itu kompetisi, bukan hanya kompetisi dalam duniawi tetapi juga ukhrawinya juga. Bukan hanya dalam masalah harta atau kekayaan, usaha, jabatan atau pendidikan, tetapi juga dalam makna hidup yang lebih dalam lagi, yaitu amal ibadah kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surat Al-Maidah ini ayat 48 menjelaskan bahwa setiap kaum itu diberikan aturan atau syariat, di mana syariat setiap kaum itu berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Nah, meskipun mereka berbeda-beda, namun yang terpenting itu semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu mengapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Di sini dijelaskan bahwa yang pertama, bahwa melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Ingin pahala, ya berarti harus beramal baik. Kemudian karena sebab hidup kita itu sangat terbatas, begitu juga kesempatan berbuat baik itu pun belum tentu setiap saat kita dapatkan. Nah, selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik, maka mari jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Kemudian yang kedua, karena berbuat baik itu hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya adanya kolaborasi atau kerjasama. Meskipun kita kompetisi, tapi kita harus juga untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Lingkungan yang baik itu lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Nah, karena tidak sedikit seorang yang tadinya baik akan menjadi rusak karena lingkungan. Kemudian lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah. Yang ketiga, karena kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Dikarenakan bahwa kesigapan melakukan kebaikan itu harus didukung dengan kesungguhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya, etos kerja. Nah, sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk di mana kita memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan, kita itu harus berusaha untuk memenuhinya.
Meskipun Allah telah memberikan rahmat dan kenikmatan, tetapi kita juga harus mencoba berusaha meraihnya. Nah, di sini bekerja itu adalah kodrat hidup, baik untuk kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, ataupun kebutuhan kehidupan individu dan sosial. Di sini Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, di mana Allah akan melihat dan menilai amal-amal tersebut, karena Allah Maha mengetahui baik yang gaib, yang nyata. Kemudian pada akhirnya seluruh manusia itu akan dikembalikan kepada Allah dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka berbuat baik, ya akan diberi pahala atas perbuatannya. Nah, bila mereka berbuat jahat atau tidak sesuai dengan aturan agama, maka mereka akan diberikan siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Selain dari ganjaran atau pahala dalam ukhrawi, di sini dalam duniawi, ketika kita bekerja pasti akan ada imbalan atau upah. Nah, imbalan atau upah inilah yang akan kita gunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, di mana juga kita harus menjadi makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga kita sebagai makhluk sosial yang memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan sembari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau yang dipertanyakan, nanti kita akan bahas di WA Group atau Google Classroom. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu.